Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang juga nanti berhubungan dengan wakaf yang dia laksanakan. Kisah kita pada kali ini adalah tentang kisah Abu Talha, seorang Ansor, sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang tadinya merupakan pemeluk agama Yahudi, lalu kemudian masuk Islam eh, dengan satu sebab. Nanti kita akan cerita bagaimana beliau masuk Islam. Jadi tokoh kita pada kali ini nama aslinya adalah eh, Zaid bin Sahal, ya Zaid bin Sahal, eh, dengan kunyahnya atau panggilannya adalah Abu Talha. Di kisah beliau ketika masuk Islam adalah ketika beliau tertarik dengan seseorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim yang merupakan janda yang ditinggal suaminya yang meninggal. Lalu pada saat itu Ummu Sulaim adalah muslimah dan Abu Talha belum memeluk Islam. Lantas Abu Talha mengutarakan keinginannya untuk melamar Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim berkata, "Sungguh aku tertarik kepadamu. Orang seperti Anda tak pantas untuk ditolak. Namun Anda adalah laki-laki kafir, sedangkan aku adalah seorang muslimah. Kalau kau mau memeluk Islam, itulah mahar untukku, dan aku tak meminta selain itu." Jadi singkat cerita, Abu Talha lalu memeluk Islam dan menjadikan masuk Islam itu sebagai mahar untuk Ummu Sulaim. Kisah Abu Talha ini sangat menarik, teman-teman. Uh, Beliau merupakan Ahlul Badar juga, seseorang yang ikut di perang Badar dengan profil beliau yang pemberani, dermawan, banyak puasa. Nanti saya akan cerita sedikit tentang kedermawanan dan ini hubungannya dengan wakaf. Nah, uh, oke, kita masuk aja langsung tentang kisah Abu Toha dengan wakaf yang dia lakukannya. Jadi pada suatu ketika Abu Toha adalah memiliki sebuah kebun yang bernama kebun Bayruha, ya terletak di dekat masjid Masjid Nabawi kalau tidak salah. Ya, berhadapan dengan Masjid Nabawi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang segar lagi tawar. Dan suatu ketika ayat turun, yaitu surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Mendengar ayat tersebut, lalu Abu Talha berkata kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lalu kemudian Abu Talha berkata kepada Rasul, "Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha ini. Dan sekarang Bayruha akan aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikannya melaluinya dan sebagai simpananku di sisi Allah Subhanahu wa taala." Setelah mendengar ayat tersebut, tanpa pikir panjang, Abu Talha langsung menyedekahkan harta yang dicintai. "Maka aku mohon sudilah engkau, wahai Rasul, mempergunakannya menurut apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, "Wah, wah, itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan dan aku telah mendengarnya. Tapi aku berpendapat hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabatmu." Abu Talha menjawab, "Akan aku lakukan sekarang, wahai Rasulullah." Lalu Abu Talha membagi-bagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya. Jadi kisah wakaf tersebut itu luar biasa ya. Jadi Abu Talha memiliki sebuah kebun yang bernama kebun Bayruha yang sangat dekat dengan Masjid Nabawi dan menyedekahkan harta yang beliau cintai. Jadi ini merupakan salah satu kisah dari Abu Talha yang mungkin bisa menginspirasi kita bahwa ketika kita ingin mendapatkan
keutamaan dari ayat 92 surat Al-Imran, maka yang kita wakafkan adalah harta yang paling kita cintai. Seperti Abu Talha yang mewakafkan kebun Bairoha miliknya. Ya, oke. Terdapat beberapa kisah lain yang ini juga menginspirasi ketika kita mendengar dari kisah Abu Talha. Ingat kisah ketika Nabi ketika mengalami masa paceklik ya, kalau tidak salah waktu itu kondisinya ketika Khandaq kalau tidak salah. Lalu Abu Talha meminta seseorang untuk datang kepada Nabi dan memberitahu bahwa pada saat itu kondisinya kalau tidak salah sedang lapar semuanya, ya. Dan Abu Talha ingin memberikan sedikit makanan kepada Nabi. Lalu, Abu Talha memasak sedikit gandum melalui istrinya, ya, Ummu Sulaim. Dan Rasulullah bertanya, apakah ini dari undangan dari Abu Talha? Iya, ya. Nah, maka apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah mengatur 10 orang untuk makan dalam satu kali. Dan kloter berikutnya 10 orang lagi, kloter berikutnya 10 orang lagi. Dan dengan izin Allah, maka setiap orang yang makan dari rumah Abu Talha itu keluar dengan kenyang. Seperti itu. Padahal roti atau gandum yang disiapkan oleh Abu Talha dan Ummu Sulaim itu hanya sedikit. Ini merupakan salah satu contoh keberkahan yang ada pada keluarga Abu Talha. Oke, baik. Demikian kisah singkat dari sahabat Nabi yang menginspirasi kita untuk dapat melakukan wakaf dengan mencintai, dengan memberikan harta yang paling dia cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.